Salam. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kita melanjutkan PA kita pada kerinduan Sulamit tingkat pertama atau tingkat dasar. Apa yang pertama dirindukan oleh Sulaiman, yaitu bahwa bagaimana supaya Sulamit itu bisa jadi kekasihnya. Jadi kita tahu bahwa kerinduan pertama agar dia bisa menjadikan Sulamit jadi kekasihnya, kerinduan kedua agar bisa bertunangan, dan kerinduan ketiga adalah agar bisa menikah dan Sulamit menjadi permaisuri. Itulah kerinduan daripada Sulaiman. Dari pertemuan pertama yang sering sudah kita bahas bersama, bahwa dari pertemuan pertama di dalam kebun anggur, maka Sulaiman langsung tertarik dengan Sulamit, dan Sulamit pun tertarik dengan Sulaiman, ya. Walaupun mereka sama-sama orang rendahan. Kenapa? Karena sebagai tukang kebun tentunya ya orang yang benar-benar rendahan, dan kebetulan Sulaiman menyamar sebagai seorang gembala domba. Jadi bisa dikatakan selevel, sehingga mereka tanpa beban, tanpa perasaan tidak layak, tidak pantas, tetapi benar-benar bahwa inilah yang layak untuk menjadi kekasihnya. Sulaiman merasakan begitu, dan Sulamit pun merasakan begitu, ya. Nah, kemudian Sulaiman mempersiapkan Sulamit, didandani, dihiasi supaya pantas menjadi permaisuri yang dibanggakan. Jadi dalam prosesnya bagaimana Sulaiman memproses itu. Jadi walaupun dia sudah sangat tertarik, tapi dia tetap mau melalui langkah demi langkah, proses demi proses, agar supaya nantinya dia tidak malu juga. Karena bagaimanapun seorang raja kalau langsung menggandeng tukang kebun, kan pasti bisa-bisa orang bilang gila ini raja, ya kan? Nah, makanya Sulaiman juga tidak mau secara langsung, tetapi dia mulai bagaimana langkahnya, bagaimana prosesnya, sehingga pada saat dia mulai tampilkan Sulamit, dia pantas. Adapun persiapan yang dilakukan, yaitu dibersihkan dan didandani, dipakaikan perhiasan, dipakaikan minyak wangi. Jadi langkah-langkah untuk mempersiapkan itu, ya pertama dibersihkan dulu, didandani dulu. Jadi ketika Sulamit datang ke istana mencari kekasihnya, dia tidak tahu bahwa yang dia cari ini seorang raja. Dia tahunya dia cari bahwa seorang gembala domba yang menjadi hamba dari raja. Itu yang dia cari. Nah, makanya tetapi dia pun disambut masuk di dalam istana, dan kemudian tentu petugas-petugas istana diperintahkan untuk mempersiapkan dia. Walaupun dia belum umumkan bahwa itu adalah kekasihnya di depan bangsa Israel, tetapi dia sudah mulai dimasukkan dalam istana dan mulai diproses, ya, mulai dibersihkan, didandani, ya, dan kemudian dipakaikan perhiasan dan dipakaikan minyak wangi. Ketika proses itu selesai dalam kurun waktu tertentu, maka ketika selesai didandani, selesai diproses, selesai dilulut dan sebagainya, maka dia keluar menjadi sangat mempesona. Nah, ketika dia keluar menjadi sangat mempesona, disinilah kerinduan Sulaiman meningkat agar supaya kekasihnya itu menjadi tunangannya. Jadi dia sudah mau resmikan pertunangan ketika itu. Dan banyak orang terkagum-kagum melihat kecantikannya. Ya, beda sekali dengan penampilan ketika dia baru muncul dari kebun datang ke istana. Kerinduan Sulaiman pada tahap pertama adalah agar Sulamit melakukan sesuatu yang diinginkan Sulaiman. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Sulamit? Yaitu tentu memberi diri untuk diproses, memberi diri untuk dibentuk. Jangan mengikuti tata cara yang seperti perempuan pada umumnya, tapi dia harus memberi diri, diproses, dibentuk. Sama seperti Esther, bagaimana Esther dinasehati jadi orang yang menurut. Ketika dia dilulut selama 6 bulan, ya, bahkan setahun, ya, 6 bulan. Nah, ketika dia dilulut dengan berbagai macam minyak wangi dan sebagainya,
Memang dinasehati supaya dia menjadi orang yang penurut. Nah, karena dia menjadi orang yang penurut, yang sabar, maka orang yang merawat dia semakin tertarik dengan dia. Makanya dia pun dipersiapkan lebih baik lagi. Sehingga akhirnya dia benar-benar menghasilkan yang terbaik, yaitu bahwa Ester lah yang terpilih dari sekian perempuan yang dipersiapkan. Nah, demikianlah tentu bagaimana kerinduan Sulaiman agar supaya Sulamit ini mengikuti, menjadi seorang penurut. Ikuti saja apa yang Sulaiman mau. Nah, demikianlah gereja pengantin harus melakukan sesuatu yang diinginkan Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi apa yang diinginkan Tuhan? Tuhan tahap pertama adalah pertobatan. Jadi ketika kita datang mencari Tuhan, apa yang Tuhan mau adalah kita bertobat. Ini langkah pertama. Kita harus menghasilkan buah pertobatan. Nah, kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan, maka kita tidak akan proses, akan gagal dalam masa selanjutnya. Jadi tidak akan diproses selanjutnya. Karena apa? Karena sudah tidak memenuhi syarat, tidak menghasilkan sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau bahwa kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu langkah pertama yang harus kita penuhi ketika Tuhan mau kita jadi pengantinnya. Tuhan persiapkan kita, maka pertama-tama kita harus melewati proses, yaitu hasilkan buah-buah pertobatan. Kesalahan Sulamit. Nah, kita sudah bahas juga yang lalu bahwa apa yang menjadi kesalahan Sulamit. Pada saat sudah berada di istana, Sulamit mulai makan puji, akhirnya terpengaruh berdandan ala putri Yerusalem, mulai bersifat duniawi. Inilah yang ditegur oleh Sulaiman. Engkau bagaikan kuda yang menarik kereta Firaun. Berarti bahwa sekalipun sudah bertobat, ini berbicara gereja Tuhan, sekalipun sudah bertobat tapi masih bersifat duniawi, masih ada hal-hal duniawi yang dia lakukan. Sama seperti kita sudah bertobat, kita sudah baptis, kita sudah setia dalam Tuhan, tapi masih kadangkala masih iri hati, masih suka cerita orang. Itu berarti bahwa masih ada sifat duniawi dalam kehidupan kita. Kita belum benar-benar bertobat sepenuhnya, hanya bertobat setengah-setengah. Ya. Jadi bagaimana dalam hidup kita ini kita bertobat sepenuhnya, seutuhnya, jangan setengah-setengah kalau bertobat. Ya, jadi inilah yang perlu jadi perjuangan kita, karena kita mau melangkah maju, kita mau agar iman kita meningkat sampai kepada sempurna menjadi gereja pengantin. Itu berarti bahwa langkah pertama harus kita lewati, yaitu menghasilkan buah pertobatan dengan sempurna. Jadi bukan bertobat kelihatan bertobat tetapi masih ada sifat duniawi. Gereja pengantin harus menarik kereta Kristus, bukan kereta iblis, ya. Karena Sulamit ditegur, engkau bagaikan menarik kereta Firaun. Nah, Firaun melambangkan iblis dan Mesir adalah dunia. Nah, bagaimana kehidupan kita ini menarik kereta Kristus? Menarik kereta Kristus artinya taat sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, karena itu hendaklah sopan, rendah hati, lemah lembut sesuai kehendak Tuhan. Gereja harus banyak berdoa, membaca firman dan berpuasa. Tanpa hal ini sifat dunia tidak akan hilang. Jadi sifat-sifat duniawi itu kita harus hilangkan, kita harus lawan. Nah, inilah pentingnya berdoa, pentingnya beribadah, pentingnya berpuasa, ya, supaya sifat-sifat duniawi dalam hidup kita itu dihilangkan. Kita harus bisa menghilangkan sifat duniawi itu. Kalau masih ada sifat duniawi, itu yang tandanya bahwa kita belum bisa lemah lembut, kita belum bisa rendah hati, belum bisa bersifat sopan. Selalu ada hal-hal yang membuat hal-hal yang tidak baik satu sama lain.
Jadi marilah kita renungkan bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk masuk dalam proses selanjutnya. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mau sekarang kita menjadi kekasih-Nya. Tetapi kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan dengan benar, kita batal jadi kekasih Tuhan. Karena orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi buah pertobatan itu mutlak, tidak bisa ditawar. Bertobat dengan benar. Jadi jangan bertobat setengah. Makanya harus benar-benar kebiasaan bicara kasar, kebiasaan dan lain-lain, semua harus bisa dihilangkan. Itu namanya bertobat. Ya, sekarang kita memiliki sifat baru, yaitu sifat lemah lembut, sifat rendah hati. Ini dasar pertobatan. Kita menjadi lemah lembut, kita menjadi rendah hati. Gereja tipe kuda yang menarik kereta Firaun adalah sama dengan orang Farisi. Secara lahir dia beribadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bertobatnya setengah-setengah, akhirnya kita sama dengan orang Farisi. Tuhan bilang hatinya jauh daripadaku. Tuhan akan tolak ibadah kita. Karena kita tidak datang dengan sungguh-sungguh. Karena kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, kita juga pasti bertobat. Sangat penting kita buktikan bagaimana pertobatan kita dalam kehidupan ini. Sudah berbicara kekuatan, gereja pengantin adalah kekuatan yang harus berperang melawan keinginan dunia dan hawa nafsu. Jadi memang ini harus kita lawan dengan suatu kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus berperang melawan ini, berperang melawan hawa nafsu kita, berperang melawan kedagingan kita. Berarti kita harus bertindak, kita harus melawan. Jangan biarkan ini berjalan berlarut-larut dalam keadaan setengah-setengah pertobatan. Kadang-kala kita bilang, ya pelan-pelan bertobat. Kapan kita bisa sampai kepada kesempurnaan iman kalau pelan-pelan? Sementara Tuhan mau berlomba. Berlomba berarti berusaha dengan keras. Nah, inilah yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar bisa sampai menjadi gereja yang disempurnakan. Karena itu dikatakan gereja harus menang, bukan kompromi dengan hawa nafsu dunia. Bahwa kita harus menang dengan segala tantangan dunia ini. Karena itu gereja harus memakai segala perlengkapan senjata Allah. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa menang, melawan kedagingan kita, melawan hawa nafsu kita, melawan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, perubahan yang terjadi pada Sulamit setelah dia ditegur, dia mengalami perubahan. Nah, demikianlah juga dalam kehidupan kita. Memang wajar kita mengalami kelemahan, tetapi ketika ditegur harusnya sudah mengalami perubahan. Harus berapa kali kita ditegur? Harus berapa kali kita dinasehati Tuhan? Sekira cukup sekali. Itu sudah cukup menjadi pengalaman kita. Dan jangan jatuh lagi pada kejatuhan yang sama. Kita boleh jatuh lagi, tetapi sudah dalam kejatuhan yang berbeda, supaya terus menerus kita punya pengalaman baru di dalam Tuhan. Ya, karena sama seperti Sulamit, bahwa 3 kali dia mengalami kegagalan, tetapi semua kegagalan yang berbeda. Dan membuat dia sesudah ada kegagalan itu, membuat dia semakin lebih baik. Akhirnya dia pantas jadi permaisuri. Nah, demikianlah kita di dalam Tuhan. Setiap kegagalan dalam iman harusnya itu jadi pengalaman yang baik untuk kita bisa bangkit lebih baik di dalam iman. Jangan ulang-ulang terus, sudah ditegur, sudah dinasehati, jatuh lagi, bikin lagi hal yang sama. Setelah Sulamit menyadari dan memperbaiki kesalahannya, dia menjadi lebih cantik di mata Sulaiman. Ya. Jadi ketika dia tidak lagi berhias sesuai dengan keinginannya, tapi menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus istana bagaimana dia didandani, maka pada akhirnya dikatakan dia menjadi sangat berubah. Ya, manislah pipimu dengan kutas mutiara, di lehermu dengan kalung mutiara. Dia menjadi, pipinya menjadi seperti sekutas mutiara. Bagaimana perubahan terjadi dari kebun
sekarang pipinya berubah, ya, menjadi digambarkan seperti seutas mutiara, berarti berkilauan. Mutiara adalah perhiasan di pintu gerbang Yerusalem baru. Gereja pengantin harus menghias pipinya dengan mutiara, berarti harus memiliki pipi rohani yang cantik seperti mutiara. Jadi gereja pengantin harus menuruti firman Tuhan dengan sempurna, taat, setia pada Tuhan, menghasilkan buah roh dengan sempurna. Karena mutiara menggambarkan tentang buah-buah Roh Kudus. Berarti kita akan mengalami perubahan. Kalau kita bertobat dengan sempurna, kita akan berubah. Dan akhirnya Tuhan akan sempurnakan kita, sehingga dikatakan berubah menjadi seperti mutiara, menjadi berkilauan. Karena gereja pengantin memang akan bercahaya. Dia akan penuh kemuliaan dan bercahaya. Nah, itu sangat luar biasa. Makanya ya, harus ada dasarnya, yaitu pertobatan. Kalau tidak bertobat, tidak mungkin kita bisa dapat itu. Makanya bagaimana kita taat sepenuhnya kepada firman. Kalung adalah lambang kasih, kemurahan, dan kesetiaan. Kepadanya diberikan kalung, ya, kalung. Jadi dia memiliki kalung yang sangat indah. Gereja pengantin harus memakai perhiasan kalung rohani yang indah, ya. Kalung rohani yang dari batu merjan berbicara tentang sifat kasih, kemurahan, dan kesetiaan. Jadi kesetiaan memenuhi kita. Kalung berbicara kesetiaan, ya. Kalung merjan berbicara dilengkapi dengan kasih. Jadi kesetiaan yang penuh dengan ketulusan, dengan kasih. Bukan kesetiaan yang munafik, tapi kesetiaan yang tulus, kesetiaan yang didasari hati yang benar-benar mengasihi, ya. Jadi ada kasih, ada kemurahan, ada kesetiaan. Nah, inilah yang diperlengkapkan kepada Sulamit. Nah, kemudian dihadiahi perhiasan dan minyak wangi. Jadi ketika dia sudah berubah, dia diberikan lagi ditambahkan kepadanya. Ketika dia sudah berubah menjadi sangat cantik, ya. Perubahan yang terjadi, dia sekarang bercahaya wajahnya setelah didandani, setelah dilulut, maka sekarang pun dia ditambahkan kepadanya berbagai perhiasan. Karena perubahan Sulamit nampak begitu cantik, maka Sulaiman makin mengasihi hingga memberikan kalung emas dan duku perak padanya, serta minyak narwastu yang sangat mahal. Nah, kita tahu apa artinya kalung emas, berbicara kemuliaan. Jadi gereja Tuhan akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan anugerahkan kemuliaannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kemuliaan Tuhan kalau kita bertobat dengan benar, bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan tambahkan. Makanya kita diberikan rohnya, diberikan kemuliaannya, diberikan karunia-karunia-Nya. Nah, selain diberikan kalung emas, diberikan juga duku perak. Perak berbicara tentang kesucian. Ditebus oleh darah Kristus sehingga kita menjadi suci seperti perak. Berbicara bahwa kehidupan kita akan tanpa noda lagi, tanpa cacat, kita menjadi kudus, suci di hadapan Tuhan. Selain itu juga dikaruniai narwastu yang sangat mahal harganya. Minyak narwastu berbicara bagaimana kehidupan doa dan penyembahan kita Tuhan akan karuniakan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan menjadi lebih sangat intim, menjadi sangat harum di hadapan Allah. Jadi Tuhan akan tambahkan segala-galanya dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Jangan bertobat setengah-setengah. Dasarnya itu pertobatan. Karunia yang Tuhan sudah berikan akan dicabut kalau kita tidak bertobat dengan benar. Makanya kita harus bertobat sungguh-sungguh, supaya Tuhan tambahkan. Semakin Tuhan tambahkan, semakin tambahkan kemuliaan, semakin disucikan, maka kita akan semakin sempurna di hadapan Allah, sehingga pada akhirnya layak menjadi gereja pengantin. Nah, ini berbicara ketika kita dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kesucian Tuhan, bagaimana kita benar-benar hidup dekat dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan, maka kita akan memiliki iman yang sangat kuat, yang tidak mudah goyang, yang tidak mudah patah, yang tidak mudah jatuh di dalam menghadapi berbagai tantangan.
Kita akan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Tetapi kita tidak akan mengalami kejatuhan kalau memang sudah didasari buah pertobatan dengan baik, dengan benar. Sehingga Tuhan tambahkan karunia-karunia-Nya. Karunia-karunia-Nya ini akan memperlengkapi kita sehingga kita semakin sulit untuk digugurkan oleh iblis. Karena kekuatan kuasa yang dari Allah yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Perhatikan bahwa Putri Yerusalem tidak memakai minyak narwastu ini. Artinya bahwa gereja yang tidak dewasa di dalam iman, gereja yang tidak bertobat dengan benar, tidak akan memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Mereka tidak akan bisa menyembah Allah dengan benar. Nah, demikianlah dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, maka penyembahan kita menjadi penyembahan yang tidak berkenan kepada Allah. Sekalipun kita sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran, tetapi kita, kalau hidup kita tidak bertobat sungguh-sungguh, berarti tidak dalam kebenaran. Makanya kita tidak bisa menyembah Allah dalam kebenaran. Karena hidup kita tidak benar. Hidup kita tidak kudus. Untuk menyembah Allah dalam kebenaran, selain caranya menyembah Allah yang benar sesuai firman Allah, juga hidup kita harus benar, hidup kita harus kudus di hadapan Allah, baru bisa menyembah dalam kebenaran. Makanya penyembahan kita tidak pernah bisa mencapai puncak yang tinggi. Bagaimana hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan tidak akan karuniakan itu kalau pertobatan kita masih setengah-setengah. Jika anugerah roh ada dalam doa dan penyembahan, maka itulah yang menjadi kesukaan Tuhan karena sangat harum. Jadi istilahnya Tuhan akan ditambahkan minyak narwastu, berarti ditambahkan karunia-karunia roh sehingga menjadi lebih harum lagi. Bayangkan kalau kita menyembah, semua karunia roh menyala-nyala. Ada 5 karunia penyembahan. Kalau 5 karunia penyembahan ini menyala, saya yakin penyembahan kita menjadi sangat luar biasa. Kita akan rasakan hubungan yang sangat indah dengan Tuhan, dan penyembahan kita menjadi sangat indah dan harum di hadapan Allah. Sehingga Tuhan akan terus menambahkan anugerahnya dalam kehidupan kita. Dan inilah yang akan membuat kita tidak akan mudah dijatuhkan oleh iblis, karena ada Tuhan yang selalu bersama kita. Karena itu Tuhan ada di sana dan memperdengarkan suaranya serta menyatakan diri. Kalau kita berhubungan intim dengan Tuhan, Tuhan hadir, maka karunia-karunia dalam arti rahasia-rahasia firman Tuhan akan semakin dibuka. Rahasia-rahasia Allah tentang rencananya, tentang kedatangannya akan semakin dibuka. Kalau kita benar-benar mendasari diri dari pertobatan itu. Nah, makanya kerinduan Sulaiman rindu agar Sulamit melaksanakan tugas itu. Bangkitlah hai Adinda yang amat elok, hendaklah engkau keluar. Jadi ketika mengalami kelemahan, ditegur bangkit, maka kita pun harus mengalami kebangkitan dalam iman. Bangkit dan hendaklah keluar. Keluar di sini berbicara, keluar bersaksi, keluar melayani, ya. Jangan suka tidur-tiduran. Hal itu disebabkan kerinduan percintaan yang terlalu besar sehingga lupa tugasnya. Ini sakit birahi. Kita tahu bahwa permasalahan pertama, Sulamit mengalami sakit birahi, sama seperti yang terjadi pada Putri Yerusalem. Ini berbicara buah pertobatan tidak keluar, tapi sudah mau bersama-sama dengan Tuhan. Buah pertobatan tidak kita hasilkan, tetapi kita ingin meningkat dalam karunia-karunia. Inilah namanya sakit birahi. Ingin meningkat dalam Tuhan, tetapi perubahan dasar tidak dikerjakan. Kita harus mengerjakannya dulu. Bertobat sungguh-sungguh dulu. Nanti Tuhan yang akan memperlengkapi dengan karunia-karunia itu, supaya tidak disebut sakit birahi. Sakit birahi itu adalah birahi sebelum waktunya. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Namanya sakit, ya berarti penyakit.
Hal ini membayangkan gereja pengantin yang dilanda cinta pada Tuhan tapi kemudian menjadi malas, suka tidur, tidak mau bersaksi. Jadi sakit berahi, berbicara sakit rohani, akhirnya mulai malas berdoa, ya, mulai malas bersaksi, senangnya tidur-tidur saja, berpuasa tapi tidur-tiduran saja. Kenapa kita tidak melayani? Baca firman Tuhan, berdoa, renungkan firman Tuhan, melayani Tuhan. Ya memang di dalam berpuasa kita jangan sama seperti orang Farisi. Kita boleh tetap mengerjakan segala sesuatunya, tetapi tentu ada dalam batas tertentu supaya jangan juga kita sampai kewalahan, tidak mampu lagi menahan rasa lapar dan haus. Jadi kita harus mengerjakan seperlunya saja. Tapi jangan juga keterlaluan tidur melulu. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kita berdoa, itu yang terutama. Di dalam berdoa, di dalam berpuasa harus berdoa. Harus baca firman. Itu yang harus kita lakukan. Membenci gereja yang bisu dan tak suka melayani, pandai bersaksi di gereja tapi serta keluar dari gereja lupa akan kesaksiannya. Nah, ini hati-hati. Banyak orang pintar bersaksi di gereja, menyaksikan apa yang dia alami. Tapi kesaksian itu tidak nyata dalam hidup. Ternyata dalam hidup orang lihat, oh katanya begini, kesaksiannya begini, kok begini kelakuan? Nah, misalnya begitu. Jadi harus sesuai. Jangan hanya sesaat, oh luar biasa pertolongan Tuhan. Tetapi pada kenyataan baru dapat masalah sedikit, lupa pertolongan Tuhan. Mulai mengeluh, mulai mengomel. Kita buktikan bahwa kita bertobat dengan benar. Itu intinya, ya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Bermasa bodoh tidak bersaksi melalui kesaksian hidup sehari-hari. Nah, jadi harus ada kesaksian hidup. Kesaksian hidup ini adalah melalui perilaku kita, tingkah laku kita, tutur bahasa kita. Orang dengar kita mengeluh terus mengomel berarti tidak ada kesaksian. Menggerutu terus menghadapi hidup berarti tidak ada kesaksian. Yang seharusnya kita mengucap syukur, kita lemah lembut, kita rendah hati dalam menghadapi segala keadaan kehidupan. Tapi kalau kita mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, tidak ada kesaksian. Nah, kalau tidak ada kesaksian berarti bahwa bermasa bodoh. Bermasa bodoh berarti 5 perempuan yang bodoh. Nah, yang amat elok berarti Sulamit amat cantik. Berbicara gereja pengantin yang amat cantik karena penuh anugerah Roh Kudus. Jadi, sesudah kita penuh karunia Roh Kudus, kita harus memang kelihatan cantik. Jangan penuh karunia Roh Kudus tapi kelihatan tidak cantik. Maksudnya penuh karunia Roh Kudus tapi kelakuan tidak manis. Kelakuan sama dengan kelakuan orang dunia. Nah, ini berarti pertobatan tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu gereja harus menghasilkan dan menempatkan buah roh. Jangan tidur, keluar bersaksi, jadilah saksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya dalam kehidupan sehari-hari, kesaksian hidup kita menunjukkan ada buah. Ada buah pertobatan, ada buah Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang utama yang dinamakan kesaksian hidup. Bukan kesaksian tampil di gereja. Kenapa? Karena harusnya kesaksian itu benar-benar membangun. Kesaksian itu benar-benar menggugah hati. Kesaksian itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi gereja, bagi jemaat Tuhan. Bukan tempat mengeluh, bukan tempat menyampaikan segala persoalan kita, tapi harusnya bagaimana kita saksikan bagaimana pembelaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau tidak ada sesuatu, kalau hanya meminta misalnya mohon bantuan doa, lewat WA saja. Tidak usah lewat kesaksian di gereja. Bisa lewat WA group. Mohon bantu doa, saya tidak perlu lewat kesaksian. Ya kan?
Karena kesaksian ini adalah rangkaian proses ibadah yang akan memberkati. Ini harus bisa memberkati jemaat. Itu yang harus kita paham. Bahwa kalau kita bersaksi harus bisa memberkati jemaat. Dan untuk itu harus bisa dilihat dalam kelakuan sehari-hari. Karena kalau kesaksian kita hebat, benar-benar memberkati, tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari orang lihat tidak sesuai dengan kesaksian, orang akan mencibir lagi, tidak diberkati lagi. Jadi kesaksian kita itu harus juga diikuti dengan kesaksian sehari-hari, yaitu sesuai dengan firman. Bagaimana kita hidup dalam Tuhan. Sulamit diminta keluar karena musim sejuk sudah lalu dan hujan deras sudah berhenti. Sulamit akhirnya diminta keluar karena dikatakan musim sejuk sudah berlalu, hujan deras berhenti, musim nyanyi sudah sampai, bunyi burung terpukul kedengaran di tanah kita, musim bunga di padang menggambarkan musim menuai. Jadi memang kenapa dia diminta? Karena tiba musim yang nyaman, musim yang baik. Itu berarti bahwa dalam hidup ini ada kalanya baik, ada kalanya dapat banyak masalah. Nah, ketika kita dapat musim yang baik, maksudnya ya kita tidak merasakan tantangan yang berat, kita merasa penuh damai, kita merasa penuh sukacita, ya tidak ada lagi problem kehidupan. Nah, gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi. Karena dikatakan musim sejuk. Musim sejuk ini musim dingin, musim di mana banyak tantangan. Hujan deras ya, banyak masalah, sekalipun ada berkat di sana, tapi juga ada masalah di sana. Musim nyanyi artinya musim di mana kita bisa memuji Tuhan dengan penuh damai sejahtera sukacita. Musim di mana hati kita benar-benar berbahagia dengan Tuhan. Ya. Musim bunga di padang menggambarkan musim saatnya kita menuai, saatnya terbuka jalan kita melayani, kita memenangkan jiwa-jiwa. Karena pokok ara bermasakan buahnya dan pokok anggur berbunga dan semerbak baunya, berarti saatnya dipanen. Nah, berarti juga bahwa ada buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita dan saatnya untuk memanen jiwa-jiwa. Gereja diminta keluar untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Gereja harus keluar untuk bersaksi, keluar dari gereja palsu dan sesat, keluar dari cara-cara yang tidak sesuai dengan firman, dari adat istiadat kafir. Jadi 3 macam keluar di sini. Keluar layani Tuhan, bersaksi. Nah, makanya kita juga harus berusaha supaya kita bisa keluar pelayanan-pelayanan lagi. Tetapi keluar itu juga bisa berbicara keluar di sekitar kita saja. Kita punya tetangga, kita punya teman-teman yang bisa kita layani. Nah, keluar dari gereja palsu dan sesat artinya keluar dari pengajaran yang salah. Kalau kita memang mendapat pengajaran yang salah, keluar dari situ, tinggalkan itu. Dan keluar dari cara yang tidak sesuai dengan firman, cara hidup yang salah, keluar dari situ. Inilah intinya buah pertobatan. Sulaiman mengajak Sulamit keluar karena musim sejuk sudah lalu dan hujan deras sudah berhenti. Masa pencobaan sudah lalu dan pencobaan hebat sudah berhenti. Dalam hidup gereja pengantin akan mengalami kesusahan dan pencobaan hebat, tapi tidak akan tetap pencobaan kelak akan berhenti. Ya, ada masa pencobaan akan berhenti. Jadi dalam masa pencobaan yang berat berhenti dalam kehidupan kita, kita keluar untuk bersaksi, untuk melayani, kesempatan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, pada saat kita banyak mengalami pencobaan tantangan, ya kita banyak bergumul, berdoa supaya bertahan, jangan jatuh. Pencobaan ini untuk menguji iman. Saat pencobaan berhenti, menggunakan kesempatan sebaiknya untuk bersaksi dan menginjil. Jadi dalam masa pencobaan ini ujian iman kita. Apakah iman kita tetap teguh atau tidak di dalam Tuhan? Itu sebabnya kenapa harus ada masa-masa pencobaan, harus ada masa-masa ujian. Karena itu untuk mengetahui iman kita kuat atau tidak. Sama dengan dibukanya materai pertama. Berarti apakah kita kuat bertahan menghadapi ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran duniawi, ajaran-ajaran yang menggoda, ajaran-ajaran yang menarik kepada perkara-perkara kesenangan dunia?
Sulaiman mengajak Sulamit keluar karena segala bunga sudah nampak, musim nyanyi sudah sampai, bunyi burung terkukur kedengaran di sana. Kita ini berbicara, berarti gereja pengantin harus keluar menyatakan anugerah roh dan buah roh, ajakan kepada gereja bukan pengantin agar tinggalkan gereja bukan pengantin dan bergabung dengan gereja pengantin. Keluar juga salah satunya adalah keluar dari yang bukan kabar pengantin, masuk kepada kabar pengantin. Dan nanti saatnya kita tahu bahwa khususnya di dalam ketika kegerakan besar tiba, maka banyak orang baru mau keluar dari gereja yang bukan kabar pengantin. Mereka mau bergabung dengan kabar pengantin. Tapi saat itu sudah mulai berlaku masa kesusahan. Itu sebabnya banyak yang mati syahid ketika mereka baru mau meninggalkan gerejanya. Kesempatan yang terbaik untuk kita meninggalkan gereja yang tidak membawa kabar pengantin itu dari sekarang. Jangan nanti di dalam kegerakan besar. Kenapa? Karena di dalam kegerakan besar itu ada kesusahan besar. Memang saat itu kita lihat mujizat terbesar, karena Roh Kudus dicurahkan berlipat kali ganda, sehingga mujizat sehingga banyak orang percaya karena mujizat. Jadi mereka meninggalkan kabar bukan pengantin setelah mereka melihat mujizat yang terjadi. Jadi kita bersyukur walaupun kita tidak melihat mujizat, tapi kita bisa mengenal kebenaran itu. Pertahankan itu, jangan tergoda lagi, tertarik lagi kepada ajaran yang bukan kabar pengantin. Yaitu ajaran-ajaran yang seperti contoh yang sudah sering kita bahas bersama, misalnya penyembahan yang lain, ya, tata cara ibadahnya lain, dan sebagainya. Ya, puji Tuhan.